Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalterara. Channel Nalterara kali ini akan mengekspos tentang fenomena keberanian seorang manusia yang mengatasnama dirinya Muslim, tapi mengkaji Al-Quran tidak dengan data yang akurat, tapi data pemikirannya sendiri dan tidak didukung dengan data-data yang valid. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa ketika orang Islam mengkaji Al-Quran tanpa data valid atau ilmu yang mumpuni, maka dia akan muncul pemikiran-pemikiran seolah-olah pembenarannya berdasarkan akal. Padahal kalau dilihat dari segi akalnya itu sangat melenceng dari sejarah dan data konten Al-Quran yang sebenarnya. Mengapa di internal Muslim ada orang-orang seperti ini? Nah, orang seperti ini karena ada tujuan dan motif tersendiri yang akibatnya orang itu akan berbahaya ketika dikejar, ketika didalami ilmu Al-Qurannya, ternyata mereka meleset. Nah, makanya kita sebagai umat Muslim ketika mempelajari Al-Quran atau kita berguru kepada orang-orang yang ahli Quran itu harus betul-betul apa itu Al-Quran atau tidak. Begitu juga ketika orang itu hanya sekedar mengisi suatu lorong-lorong ilmu di YouTube, maka tuntutan pemirsa itu seolah itu pembenaran ini harus dihindari. Nah, makanya tantangan Al-Quran era sekarang itu dari internal Muslim yang berani mengkaji tanpa ada ilmu, tanpa ada referensi yang mumpuni, hanya modal keinginan, sehingga dia seolah Al-Quran itu tidak laku, Al-Quran tidak sesuai dengan keberadaan zaman. Dan ini orang-orang tersebut itu harus didiskusikan karena dia terpapar oleh virus-virus ateisme, virus-virus sekulerisme, bahkan dia seolah-olah globalisasi dunia itu akan abadi. Nah, ini yang harus diajak diskusi. Kasihan orang Islam seperti ini. Ada ya, mungkin para pemirsa sudah tahu. Nah, begitu juga ketika ada tantangan dari eksternal, ada orang ateis atau orang Islam yang mengkaji Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu ada dongeng, menganggap cerita sejarah Al-Quran dongeng ini karena mereka tidak pakai dasar, hanya asumsi keinginan. Itulah tantangan Al-Quran yang seperti ini, baik internal Muslim tantangannya maupun dari eksternal sudah ada ketika Al-Quran diturunkan, ketika Rasul hidup. Nah, makanya inilah karena Al-Quran adalah firman Allah yang manusia sendiri seolah ini menggampangkan Al-Quran sama seperti buku-buku yang harus dikritik, harus dibuang. Makanya kita sebagai Muslim yang merasa tanggung jawab harus memperjuangkan Al-Quran, harus mengekspor Al-Quran dengan baik, belajar Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami bahwa belajar Al-Quran tidak sembarangan dan menunjuk Al-Quran sebagai biang kerok tidak majunya umat Islam itu keliru ya. Nah, sekian dari channel, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebagai kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.